Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tira Estefania Saputri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. 1. Perseroan terbatas atau PT. 2. Perseroan lainnya. 3. Badan usaha milik negara atau BUMN. 4. Badan usaha milik daerah atau BUMD. 5. Badan usaha milik desa atau BUMDes. 6. Firma. 7. Kongsi. 8. Koperasi. 9. Dana pensiun. 10. Persekutuan. 11. Perkumpulan. 12 yayasan, 13 organisasi masyarakat, 14 organisasi sosial politik, 15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, 16 lembaga dan bentuk badan lainnya, 17 kontrak investasi kolektif atau KIK, 18 bentuk usaha tetap. Objek pajak penghasilan badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan yang sebagai objek PPh badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi 1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan, 2. Laba usaha, 3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, 4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya, 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 6. Dividen, 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. 10. Peraturan pemerintah, 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, 13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, 14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah, 15. Surplus Bank Indonesia. Norma perhitungan pajak penghasilan badan. Pada pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPh diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pembukuan pajak penghasilan badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, wajib pajak badan di Indonesia. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Tarif pajak penghasilan badan. Tarif PPh badan terbaru sesuai pasal 2 PP nomor 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tarif PPh badan terbaru WP badan dalam negeri dan berbentuk badan usaha tetap atau BUT, 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% berlaku pada 2022. Sedangkan, khusus untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka atau TBK akan mendapatkan tarif PPh badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum tersebut. Syarat perusahaan terbuka atau perusahaan TBK dapat tarif 3% lebih rendah dari PPh badan secara umum tersebut adalah 1. Wajib pajak dalam negeri, 2. Berbentuk perseroan TBK, 3.
Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%. 4. Memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang HPP ini, tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 2/2020 tersebut yang sebesar 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.